Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Mantri Official. Oke, karena sudah banyak yang bertanya dan mumpung ada waktu nih ya. Jadi pada hari ini saya akan coba membahas tentang sasaran kinerja pegawai atau SKP bagi tenaga perawat. Jadi untuk SKP kali ini sudah sesuai dengan peraturan yang di tahun 2022 ya teman-teman. Baik, mungkin langsung saja. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kemudian di sini ada beberapa menu atau sheet atau halaman. Yang pertama yaitu tentang halaman yang pertama itu tentang SKP ya. Kemudian setelah itu ada lampiran SKP, kemudian ada umpan balik ya. Di sini umpan balik kuantitas 1 atau periode triwulan 1. Kemudian selanjutnya rekaman informasi umpan balik periode triwulan 2, kemudian triwulan 3 ya. Kemudian ada juga yang ke triwulan keempat, rekaman informasi umpan balik di triwulan 4 atau yang akhir. Kemudian ada evaluasi kinerja dari umpan balik tadi. Ini adalah evaluasi kinerja di triwulan 1, kemudian ada triwulan 2 sama ya, 3, dan evaluasi yang akhir atau yang keempat. Kemudian ada dokumen evaluasi kinerja pegawai. Dan di sini ada kuadran dan sebagainya. Ini tidak perlu teman-teman isi ya, atau abaikan saja. Baik, kita mulai dari awal teman-teman. Nah, di awal ini di sini ada halaman sasaran kinerja pegawai, pendekatan hasil kerja kuantitatif bagi pejabat fungsional. Kemudian di kolom atas ini silahkan teman-teman isikan pemerintah kabupaten atau kotanya. Kemudian periode penilaian tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Dan kemudian di sini ada data pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di puskesmas, silahkan diisikan datanya, nama, NIP, pangkat, dan golongan ruang, jabatan, serta unit kerjanya. Kemudian untuk pejabat penilai kinerjanya adalah data dari kepala puskesmas teman-teman sekalian. Kemudian di dalam sasaran kinerja pegawai ini terdapat rencana hasil kerja yang utamanya ya, terus kemudian rencana hasil kerjanya, aspek, indikator kinerja individu, dan target. Di sini untuk teman-teman yang bekerja di puskesmas biasanya pelayanannya itu terdiri dari UKPP dan UKM, yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Jadi untuk rencana hasil kerja di sini bahasanya adalah terlaksananya upaya kesehatan perorangan atau UKP di wilayah kerja puskesmas sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya ini diambil dari rencana kerja dari kepala puskesmas dari teman-teman sekalian ya. Yang berhubungan dengan UKP itu biasanya adalah untuk perawat terlaksananya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai SOP. Jadi untuk di sini dan kemudian pada indikator kinerja individu itu harus berhubungan. Misalkan untuk rencana hasil
kerja terlaksananya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai SOP, maka untuk kuantitasnya itu adalah diisi cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai SOP. Ya. Teman-teman boleh mengisi cakupan atau boleh mengisi jumlah. Ya, jadi silakan. Terus kemudian supaya memudahkan, silakan teman-teman di copy saja dari sini ya. Jadi terlaksananya pelayanan kesehatan ini dan seterusnya di copy saja, tapi ngopinya mulai dari pelayanan ya. Jadi di sini di copy, thread, di copy, pindahkan ke sini, silahkan tinggal ditambahkan cakupan atau jumlah. Kemudian targetnya adalah itu sesuaikan jumlah pasien yang ada di puskesmas dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah perawat yang ada, atau silahkan diisi sesuai dengan realita yang teman-teman lakukan dalam tahun sebelumnya. Itu silahkan diisikan jumlah pasiennya di sini. Baik, selanjutnya untuk kualitas di sini, maka kita berbicara tentang persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan sesuai SOP. Kemudian targetnya harus 100%. Kemudian untuk waktu maka diisikan dengan ketepatan waktu pelayanan sesuai jam operasional puskesmas. Targetnya adalah 12 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Begitu juga dengan selanjutnya, misalkan ada terlaksananya pelayanan kesehatan pada penyandang diabetes mellitus sesuai SOP. Sama ya teman-teman ya. Jadi bahasa ini diambil dari rencana kerja dari pimpinan teman-teman sekalian. Kemudian untuk di indikator kinerja individu, untuk aspek kuantitas, maka silakan teman-teman copy dari sini ya. Silahkan di copy dari sini ya. Kemudian dipindahkan ke sini, tinggal ditambahkan cakupan atau jumlah. Kemudian untuk targetnya disesuaikan jumlah pasien diabetes mellitus yang ada di puskesmas ada berapa, atau sesuaikan dengan yang teman-teman layani dalam tahun 2021 selama 1 tahun. Kemudian untuk kualitas masih sama dan targetnya adalah 100%. Waktunya adalah ketepatan waktu pelayanan sesuai jam operasional puskesmas selama 12 bulan. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang selanjutnya, yaitu terlaksananya upaya kesehatan masyarakat (UKM) di wilayah kerja puskesmas sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan etika profesi. Misalkan di sini teman-teman melakukan penyuluhan, maka terlaksananya penyuluhan kesehatan sesuai SOP. Selanjutnya teman-teman tinggal di copy lagi di sini dan dipindahkan ke kuantitasnya, tinggal ditambahkan cakupan atau jumlah, berapa kali dalam setahun atau berapa kelompok, silakan ya. Jadi ini bisa fleksibel untuk targetnya, apakah frekuensi atau berapa kelompok ya, seperti itu. Kemudian kualitasnya persentase terlaksananya kesehatan SOP, targetnya 100%, ketepatan waktu pelayanan sesuai jam operasional selama 12 bulan. Terus kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya. Misalkan teman-teman memiliki tugas tambahan sebagai petugas pustu atau pelaksana program, silahkan diisikan di sini ya. Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa sesuai standar personal. Ini kalau di pustu ya teman-teman. Kalau misalkan program, terlaksananya program apa, misalkan di sini promosi kesehatan ya, atau P2P dan sebagainya. Misalkan selanjutnya teman-teman memiliki seminar atau lokakarya, bisa juga dimasukkan, atau menjadi anggota organisasi profesi juga silahkan dimasukkan ya.
Jadi di sini adanya laporan pustu atau laporan program dan sebagainya. Ada yang sertifikat, adanya STR dan seterusnya. Terus kemudian untuk yang menu perilaku kerja ini diisi oleh pimpinan ya, teman-teman. Jadi bukan teman-teman yang mengisi di sini. Terus kemudian di sini udah otomatis, tidak usah diketik ulang, tapi akan otomatis ya. Kemudian di sini nama kabupaten dan tanggal 3 Januari 2022. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman lampiran SKP. Jadi untuk lampiran SKP ini ya, atau lampiran sasaran kinerja pegawai, nama kabupaten ya, pemerintah kabupaten, periode penilaian ini sama, ini sudah otomatis ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu mengisi. Yang perlu diisi adalah yang di sini, dukungan sumber daya yang diperlukan apa saja yang sekiranya mendukung tugas pokok, tugas utama ataupun tugas tambahan teman-teman ya. Apakah diperlukan CS atau pramuka kebersihan ataupun supir ambulan ya. Terus kemudian SDM kesehatannya apakah perlu bekerjasama dengan tenaga kesehatan bidang lainnya ya. Kemudian skema pertanggungjawabannya dalam bentuk apa? Pelaporan bulanan, tribulanan, semester, tahunan, silahkan diisi. Kemudian capaian kinerja puskesmas ya, kalau di pustu capaian kinerja pembantu meningkat, pelayanan kesehatan memuaskan. Kemudian konsekuensinya capaian kinerja puskesmas meningkat. Silahkan teman-teman copy ini boleh ya, atau silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian di bawah ini sudah otomatis, tidak perlu diketik manual. Oke, kita lanjut ke rekaman informasi umpan balik berkelanjutan. Nah, ini ada periodenya per triwulan ya teman-teman. Jadi biasanya ini sudah otomatis untuk kolom-kolom ini ya. Semua sudah otomatis. Tinggal yang diisi nanti yang di sini ya teman-teman. Kolom direalisasi. Nah, untuk kolom realisasi itu silahkan diisikan, disesuaikan per triwulannya. Jadi misalkan di sini targetnya adalah 60 silahkan dibagi dengan 4, atau silahkan sesuaikan dengan jumlah pasien yang memang dilayani ya, sesuai realisasi. Jadi di sini tidak boleh melebihi dari 60 ya, karena ini baru triwulan 1. Jadi usahakan antara target ini sesuaikan dengan jumlah pasien yang dilayani di tahun 2021. Terus kemudian untuk kualitasnya 100%. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk waktu, di sini silahkan diisi 3 bulan karena masih triwulan 1 ya. Begitu juga dengan seterusnya 20 ya, silahkan dibagi 4, ketemunya 5, atau silahkan diisi dengan realisasi yang ditemukan di lapangan. Oke, selanjutnya. Nah, terus kemudian untuk umpan balik di sini nanti ini akan diisi oleh pimpinan teman masing-masing ya. Apakah sesuai harapan ya, memuaskan dan sebagainya ya. Itu adalah hak dari pimpinan. Oke, begitu juga dengan perilaku kinerja, ini juga sudah otomatis ya. Kemudian untuk nama yang di bawah ini juga sudah otomatis. Oke, selanjutnya untuk rekaman informasi umpan balik di TW2 atau triwulan 2 ya, ini semua udah otomatis, tetap sama, yang diisi adalah di kolom realisasi. Karena ini adalah TW2 maka jumlah di TW2 maka jumlah pasien yang dilayani atau realisasi berdasarkan bukti dukung
yang ditemukan adalah paling tidak 50% dari target ya, karena ini adalah TW2 ya. Terus kemudian persennya adalah 100% tetap. Nah, kemudian untuk waktunya adalah 6 bulan karena teman-teman sudah berada di TW kedua. Kalau tadi TW1 di sini 3, TW2 di sini 6 bulan. Sama ya. Jadi untuk kuantitasnya ini karena di TW2 maka minimal harus 50%. Atau misalkan mendekati lah ya, misalkan ini 60, di sininya 28 atau 29 itu masih bisa, tapi jangan di bawah 20. Kecuali untuk kasus tertentu, misalkan kegiatannya dilaksanakan dalam periode hanya dilakukan di bulan 2 saja atau di bulan 8 saja ya, misalkan seperti pembagian vitamin A misalkan, di situ nanti teman-teman masukkan, maka itu hanya misalkan dilaksanakan bulan 2 ya, berarti dia adanya hanya di TW1 dan di TW 3 ya, karena bulan 2 dan bulan 8 ya, seperti itu. Oke, masih sama untuk di bawahnya ya, ini sudah otomatis yang di kolom ini. Begitu juga dengan umpan balik yang di sini, ini diisi oleh pimpinan masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke rekaman informasi periode triwulan 3. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, misalkan di sini teman-teman sudah terpenuhi nih. Ini bisa saja terjadi apabila teman-teman misalkan ada cuti nih ya, cuti di triwulan 4 ya. Jadi di triwulan 4 teman-teman misalkan cuti besar atau cuti tahunan. Yang mana sekiranya target teman-teman sudah terpenuhi di TW3 maka tidak masalah ya, seperti itu. Terus kemudian untuk kualitas tetap 100%, waktu, nah karena di TW3 maka 9 bulan ya kan. Kalau TW1 kan 3 bulan tuh, 1, 2, 3. Nah, maka diisi 3 bulan. Kalau di TW2 dan 6 bulan berarti diisi 6. Di TW3 ada 9 bulan ya, bulan 1 sampai 9 maka diisi 9. Oke. Kalau misalkan yang bertanya Pak, kalau misalkan di TW4-nya saya tetap masuk, silahkan diisikan di sini berarti 75% ya. Jadi misalkan dari 60 berapa itu ya, kira-kira sekitar 50 lah ya, seperti itu. 50 atau 45 ya, masih bisa. Nanti di TW4 nya baru diisi 60 atau 61 atau 62 gitu ya. Jangan juga diisi misalkan di sini targetnya 60, di sini teman-teman diisinya 100 ya. Nanti nilainya akan berlebihan. Berarti teman-teman targetnya yang perlu dinaikkan. Oke, untuk ke bawah-bawah masih sama ya, seperti yang TW1 dan TW2. Mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi. Kita lanjut ke rekaman informasi umpan balik di TW atau periode TW4. Nah, ini ya. Nah, jadi misalkan di sini nilainya sama ya. Jadi di sini di TW4 61, di TW3 tadi juga 61. Kenapa bisa sama? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemungkinan teman-teman ada cuti di TW ke 4 ini gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini tidak ada cuti, berarti di sini harus bertambah. Nah, kalau di sini tidak ada cuti, maka di periode TW3 tadi maka di sini harus diisikan atau sebaiknya diisikan, karena targetnya 60 diisikan ya 40 atau 45 atau 50 gitu ya. Nanti di TW4 baru digenapkan jumlah realisasinya ya, sesuai dengan target atau mendekati dengan target. Kemudian untuk waktunya diisi 12 bulan karena ini sudah TW4 maka ya ada 12 bulan maka diisi 12 bulan. Untuk ke bawahnya tetap sama. Terus kemudian ini juga nanti diisikan oleh pimpinan. Oke, kita lanjut ke evaluasi kinerja di triwulan 1. Nah, di sini ya. Ini adalah rekapan teman-teman, jadi jangan diapa-apakan.
menunggu ya umpan balik dari pimpinan masing-masing ya. Di sini nanti ini yang mengisi adalah pimpinan. Di sini tidak ada yang perlu teman-teman isikan lagi. Oke, ya. Ini adalah isian dari, tinggal ditunggu isian dari pimpinan. Begitu juga di TW2, TW3 dan TW4. Tidak perlu diisi ya. Sudah otomatis. Oke, terus kemudian kita lanjut ke sini. Dokumen evaluasi kinerja pegawai periode akhir. Nah, ini juga sudah otomatis, teman-teman tidak usah isi lagi. Nah, yang diisikan adalah nama atasan pejabat penilai kinerja. Biasanya di sini adalah kepala dinas ya, teman-teman. Hanya ini saja yang teman-teman isikan. Lainnya tidak ada, sudah otomatis. Oke ya. Setelah itu jangan lupa di print out. Dan silakan dikumpulkan. Jika ada revisi, silakan diperbaiki. Lebih mudah bukan? Oke, selamat mencoba. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Jika ada saran ataupun masukan atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada waktu, nanti akan saya balas atau saya respon. Terima kasih.